Sistem Super Devouring. Bab 126 Bunuh. Keluarga Tian awalnya memiliki 3 kuota rekomendasi, ditambah 3 dari Inspektur Tian Zhen, sehingga totalnya menjadi 6. Namun, ini tidak berarti hanya 6 orang dari keluarga Tian yang datang, karena yang lain masih dapat berpartisipasi di babak sistem gugur. Alasan saya menggunakan kuota rekomendasi adalah karena saya tidak ingin menimbulkan gosip. Jika Tianming diizinkan berpartisipasi dalam babak sistem gugur, pasti akan banyak orang yang bergosip tentangnya. Pada saat ini, tidak jauh di depan Ye Xuan, ada 2 pemuda yang mengenakan kostum keluarga Tian. Mereka memegang meriam guntur langit di tangan mereka, dan tampaknya bersiap untuk menembakkan meriam lainnya. Dari apa yang terlihat, mereka tampaknya ingin menarik orang lain ke sini, merampas poin mereka, dan bertemu dengan anggota keluarga Tian lainnya di sepanjang jalan. Ye Xuan mengetahui niat kedua pria itu. Namun, ketika dia keluar, ada 3 sosok berkumpul ke arah 2 murid keluarga Tian, jadi dia berhenti lagi. Cek-cek, cuma 3 orang yang tertarik. Kedua murid keluarga Tian tiba-tiba melompat turun dari pohon. Ibu Tian. Ketiga pendekar itu pun terkejut ketika melihat pakaian kedua lelaki itu, mereka pun langsung berbalik dan lari terbirit-birit. Mau pergi? Tetaplah di sini. Kedua anggota keluarga Tian bergegas keluar, segera membunuh ketiga orang itu, dan kemudian mentransfer poin mereka ke token identitas mereka. Cek, totalnya cuma 1000 poin. Seorang anggota keluarga Tian meludah dan berkata dengan nada menghina. Ini tidak buruk. 1 Sky Thunder Cannon harganya kurang dari 1 atau 2 tael emas. 1000 poin setara dengan 10.000 tael emas. Selama kita menyerahkan semua poin kepada Tianming pada akhirnya, kita akan menghasilkan banyak uang. Kata anggota keluarga Tian lainnya. Benar. Namun, pakaian kami sangat bagus. Mereka langsung lari begitu melihat kami tanpa menoleh ke belakang. Tentu saja, marga kami adalah Tian. Meskipun kami bisa membunuh orang di sini, siapa yang berani menyerang kami? Haha, sepertinya kita bisa meraup banyak keuntungan. Setelah waktu ini, kita mungkin bisa menembus ke tingkat ke-10 seni bela diri. Tepat saat kedua murid itu tengah asyik berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar 2 suara terobosan di udara. Serangan mendadak. Kedua lelaki itu hanya bereaksi, tetapi sesaat kemudian, hati mereka tertusuk oleh ledakan energi. Ye Xuan berjalan keluar dari tempat yang tidak jauh. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya. Jelaslah bahwa dia adalah burung oriole. Oh, dia mengenakan 2 potong baju sirah kelas atas. Apakah orang ini begitu takut mati? Ye Xuan berkata dengan terkejut sambil membalik pakaian seorang pria. Beruntunglah dialah yang melancarkan serangan diam-diam itu, kalau tidak, anak panah tadi mungkin tidak akan mampu menghancurkan 2 potong baju sirah itu. Namun, ini juga merupakan kesepakatan bagus baginya, karena ini merupakan keuntungan yang tak terduga. Keduanya merupakan pendekar bela diri tingkat menengah ke-10, dan dapat dianggap sebagai elit keluarga Tian. Poin mereka bertambah sekitar 30.000. Adapun hal-hal lainnya, semuanya ditelan oleh Ye Xuan. Aku penasaran apakah tindakanku telah tercermin di cermin berkabut. Setelah membersihkan medan perang, Ye Xuan tidak bisa tidak memikirkannya, tetapi dia tidak takut. Pembunuhan diperbolehkan dalam kompetisi ibu kota kekaisaran, dan dengan begitu banyak orang di sini, kemungkinan mereka muncul di cermin sekunder Mekong sangat kecil. Apalagi setelah kompetisi ini, dia pasti akan diapresiasi oleh beberapa tokoh penting. Apakah dia masih takut pada keluarga Tian yang hanya memiliki 1 inspektur? Kemudian, Ye Xuan langsung pergi. Kali ini, ia mendapat 30.000 poin, yang setara dengan 300.000 tael emas. Kompetisi ibu kota kekaisaran ini sungguh menguntungkan. Namun, jika Anda ingin menukar poin dengan emas, Anda harus berada di peringkat 100 teratas. Ye Xuan telah melihat prasasti peringkat sebelumnya, dan dia telah berhasil masuk ke peringkat 100 teratas. Sekarang dengan 30.000 poin ini, dia memiliki hampir 200.000 poin. Dia memperkirakan dia berada pada peringkat sekitar ke-70. Namun, ini baru hari pertama. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang tersisa akan berkurang dan poinnya akan semakin tinggi. Ye Xuan berlarian sepanjang malam.
Cermin labirin ini tidak jauh berbeda dengan dunia luar. Dia sibuk sepanjang malam dan kemudian bersembunyi di sebuah gua. Saat ini, poinnya telah mencapai lebih dari 300.000, yang sebagian besar diperoleh dengan merampok, dan beberapa diperoleh dengan mengambil atau membunuh monster. Namun, keuntungan terbesarnya adalah dia menelan banyak barang. Ia memperkirakan itu setidaknya setara dengan 2 senjata spiritual. Pada saat yang sama, setelah 1 malam, peringkat di tabel poin juga berubah. Jiang Xian, putra Jenderal Besar Pertahanan Nasional, telah mencapai 1,8 juta poin. 5 alam roh sejati lainnya hanya mengalami perubahan urutan, dan poin mereka semuanya sekitar 1,5 juta. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah munculnya nama yang tidak dikenal dari posisi ke-7 hingga ke-10. Zhao Pan. Awalnya, golongan ke-7 hingga ke-10 merupakan keturunan keluarga besar di ibu kota kekaisaran, dan semua orang mengenal mereka. Tetapi sekarang Zhao Pan ini telah membuat semua orang bingung. Ia menduduki peringkat ke-10 dengan 550.000 poin. Ketika Ye Xuan melihat nama ini, dia juga terkejut, tetapi kemudian dia ingat bahwa ada hampir 10.000 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi ibu kota kekaisaran, dan ada banyak orang dengan nama yang sama. Dia juga menemukan beberapa orang bernama Ye Xuan dan Ye Zhang, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Meski dia belum masuk 10 besar, Ye Xuan tidak menganggap itu penting. Lagi pula, ini baru hari pertama. Lagi pula, kebanyakan orang zaman sekarang mengoleksi harta karun alam, dan mereka akan merampok orang-orang berbakat yang mereka temui sesekali. Terlebih lagi, kekuatan orang-orang yang mereka temui sangat lemah, dan tidak ada satupun dari mereka yang mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-10. Dia beristirahat dalam gua selama 2 jam, dan ketika hari mulai terang, dia keluar dan meneruskan perburuannya. Namun, tidak lama setelah dia pergi, dia bertemu dengan seorang pemuda yang tampaknya biasa saja. Namun, Ye Xuan dapat merasakan bahwa pihak lain sedang berperan sebagai babi untuk memakan harimau. Rasanya dia telah mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-10. Sepertinya dia memiliki cukup banyak poin. Ye Xuan mencondongkan tubuh ke arah pemuda itu. Pemuda itu juga memiliki firasat kuat dan menemukan Ye Xuan. Saat dia melihat wajah Ye Xuan, dia tanpa sadar berkata, masih sangat muda. Dia memang berada di puncak seni bela diri tingkat ke-10, tetapi usianya sudah 25 tahun, yang mana baru saja memenuhi persyaratan kompetisi ibu kota kekaisaran. Lalu kenapa jika aku masih muda? Ye Xuan berhenti dan berkata sambil tersenyum. Saya mengerti bahwa latihan Anda tidak mudah. Tinggalkan kartu skor Anda di sini dan saya akan membiarkan Anda pergi. Pria muda itu mendesah. Oh, bagaimana kalau aku tidak tinggal? Mulut Ye Xuan sedikit melengkung. Dia paling suka bila ada orang yang memandang rendah dirinya. Mendengar hal itu, raut wajah pemuda itu langsung berubah dan ia berkata, kalau begitu, aku hanya bisa melakukannya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia menerkam ke arah Ye Xuan seperti seekor citah. Dia masih seorang seniman bela diri, dan dia cukup cepat. Ye Xuan langsung tahu bahwa orang ini telah berlatih fisik, tetapi di hadapan garis keturunannya yang berjumlah 100 binatang buas, teknik latihan fisik apapun hanyalah sampah. Ledakan. Kedua lelaki itu saling meninju, dan sekejap kemudian pemuda itu terpental mundur dan menghantam sebuah pohon besar. Sistem Super Devouring. Bab 127 Binatang Spiritual. Bagaimana mungkin? Pemuda itu menutupi tangan kanannya. Dia merasa lengan kanannya terkilir. Lagi pula, lawan harus menunjukkan belas kasihan, kalau tidak lengan ini pasti akan lumpuh. Serahkan barang-barangmu dan aku akan membiarkanmu pergi. Ye Xuan maju selangkah dan menekan pedang pemecah air di tangannya ke tenggorokan lawan. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Pemuda itu terus terang dan melemparkan semua barang di tubuhnya kepada Ye Xuan. Dengan darah rusa pemburu harta karun, Ye Xuan tidak takut pihak lain akan menyembunyikan sesuatu. Oh, Zhou Yun, yang ke-9 dalam daftar. Setelah melihat nama pada token identitas, Ye Xuan juga sedikit terkejut. Ternyata dia adalah anggota keluarga Zhou di ibu kota kekaisaran. Sambil berbicara, dia pun melemparkan kembali token identitas itu.
Zhou Yun memiliki total 480.000 poin, dan Ye Xuan awalnya memiliki lebih dari 300.000 poin. Dengan tambahan 480.000 poin ini, dia langsung masuk ke dalam 10 besar daftar, dan bahkan mengambil alih posisi ketujuh dari Tian Ming dari keluarga Tian. Kemudian, Ye Xuan melahap semua hal baik di tanah di depannya, hanya menyisakan sebotol obat penyembuh. Qian Kun Ring. Siapa namamu? Kenapa aku belum pernah mendengar tentangmu? Zhou Yun bertanya dengan heran. Haha, lihat saja peringkatnya dan kau akan tahu. Aku tidak terlahir seberharga dirimu. Aku hanya orang biasa. Ye Xuan tersenyum dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Tunggu. Zhou Yun tiba-tiba berteriak. Apa? Kamu masih ingin bunuh diri? Ye Xuan berkata dengan heran. Jika kau memberiku jalan keluar, aku akan memberitahumu sebuah berita. Ada sebuah gunung sekitar 10 menit dari sini. Ada seekor binatang spiritual yang mengintai di gunung itu. Kurasa banyak orang yang mengincar binatang spiritual itu. Jika kau tertarik, kau bisa pergi dan melihatnya. Zhou Yun menunjuk ke suatu arah. Oh, binatang spiritual. Mata Ye Xuan berbinar, dia benar-benar tertarik. Binatang spiritual itu langka. Satu-satunya yang pernah dilihatnya adalah naga bertanduk satu di bawah danau air hitam. Ya, saya datang dari arah itu. Ada seseorang yang mengatur orang-orang di sana. Saya merasa satu makhluk roh tidak cukup, jadi saya pergi. Zhou Yun mengangguk. Baiklah, terima kasih banyak. Ye Xuan mengangguk dan segera pergi. Menurut tebakannya, binatang roh ini mungkin juga memiliki token poin di tubuhnya, dan bernilai 1 juta poin. Jika dia mendapat 1 juta poin, dia mungkin bisa masuk ke posisi 6 teratas, atau bahkan pertama, karena ada orang lain di sana. Mengikuti arah yang ditunjuk Zhou Yun, Ye Xuan berlari liar selama lebih dari 1 menit dan memang melihat sebuah gunung. Pada saat ini, beberapa orang telah berkumpul di kaki gunung. Semakin banyak orang datang, semakin banyak orang datang. Di kaki gunung, seorang prajurit berteriak keras. Ye Xuan memandang dari jauh dan tanpa sadar mengerutkan kening, karena dia menemukan bahwa di antara orang-orang ini, sebenarnya ada anggota keluarga Tian. Itu benar-benar jalan sempit bagi musuh untuk bertemu. Ye Xuan mendengus dalam hatinya, lalu mendekati pihak lain dengan kecepatan normal. Ada 6 orang di kaki gunung, dan hanya satu dari keluarga Tian. Namun, saat dia mendekat, pria dari keluarga Tian itu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Cek, dia hanya anak kecil. Kekuatannya mungkin tidak terlalu hebat. Tapi tidak apa-apa. Kamu bisa naik dan menarik perhatian binatang roh itu nanti." Yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua merasa ini masuk akal. Mereka akan berhadapan dengan binatang roh, dan tidak seorang pun ingin menarik kebencian. Mereka tidak memberi Ye Xuan kesempatan untuk membantah, tapi semua orang memusatkan perhatian pada Ye Xuan. Selama Ye Xuan berani bergerak, dia mungkin akan diserang oleh ke-6 orang itu dalam sekejap. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap ke-6 orang itu dalam diam. 2 orang berada di puncak tingkat ke-10 seni bela diri, dan 4 orang berada di tahap tengah tingkat ke-10 seni bela diri. Kedua orang yang berada di puncak tingkat ke-10 seni bela diri ini juga termasuk anggota keluarga Tian. Dia tidak menyangka bahwa selain Tian Ming, Tian Ying, dan Tian Xiong, keluarga Tian juga memiliki seorang kejeniusan setingkat ini. Pada saat ini, seorang pendekar berkata, dengan jumlah kita yang sedikit sekarang, saya khawatir kita masih sedikit lemah. Mari kita tunggu satu pendekar puncak lagi, atau 2 orang lagi di tingkat menengah ke-10, dan kemudian kita bisa naik. Baiklah, tapi bagaimana kita harus mendistribusikannya? Seseorang tiba-tiba bertanya sambil melirik anggota keluarga Tian. Pria dari keluarga Tian mendengus dingin, dan berkata, seekor binatang roh bernilai 1 juta poin, yang merupakan 10 kristal tingkat rendah. Dan nilai inti dalam binatang roh sekitar 5 kristal tingkat rendah. Jadi, saya hanya menginginkan inti dalam binatang roh, dan kalian dapat membagi poin di antara kalian sendiri. Benar-benar lelucon. Sebelum anggota keluarga Tian selesai berbicara, seorang prajurit puncak lainnya tertawa dan berkata, apakah menurutmu kami ini idiot? Inti dalam Monster Beast jumlahnya sedikit. Jika aku mendapatkan inti dalam Monster Beast ini,
mungkin aku bisa menggunakannya untuk menerobos ke alam roh sejati. Apakah menurutmu aku akan memberikannya kepadamu? Ya, jika aku berhasil, paling tidak aku bisa menembus ke tingkat ke-10 seni bela diri. Benar sekali, jangan menganggap dirimu hebat hanya karena berasal dari keluarga Tian. Seseorang segera menanggapi. Baiklah. Kalau begitu, kita akan mendistribusikannya setelah kita berurusan dengan binatang roh. Keluarga Tian mendengus dingin. Meskipun apa yang dikatakannya sangat bijaksana, semua orang yang hadir mengerti bahwa setelah membunuh binatang roh, akan ada pertarungan dan pemenangnya akan mengambil ramuan batin. Oke. Prajurit top lainnya segera mengangguk. Di antara orang-orang yang hadir, dia dan keluarga Tian adalah yang terkuat. Keempat pendekar yang berada di tahap tengah tingkat ke-10 ilmu silat itu saling berpandangan. Sekarang, apakah mereka punya cara untuk mundur? Jika dia tidak setuju, kemungkinan besar dia akan langsung dibunuh oleh kedua pendekar top ini. Adapun Yesuan, keenam orang ini memperlakukannya seperti umpan meriam, jadi itu tidak masalah. Mereka menunggu beberapa saat, tetapi tidak seorang pun datang. Dalam keputusasaan, anggota keluarga Tian berkata, sepertinya tidak ada seorang pun di sini. Mari kita naik dan melihat kekuatan binatang roh itu terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, kita bisa turun. Oke. Prajurit puncak lainnya mengangguk. Namun, saat mereka hendak mendaki gunung, sebuah sosok tiba-tiba muncul di kejauhan. Ada yang datang, tunggu sebentar. Kata pendekar puncak, namun saat melihat wajah orang itu dengan jelas, wajahnya berubah pucat. Oh tidak, bagaimana mungkin itu dia? Wajah semua orang berubah. Adapun Yesuan, dia juga mengenali pengunjung itu. Dia adalah Tian Xiong, orang yang pernah ditemuinya di luar kota kekaisaran. Haha, kakak Xiong. Anggota keluarga Tian tertawa terbahak-bahak. Tian Xiong sangat cepat dan tiba sebelum orang lain bisa bereaksi. Tian Chao, apa yang kamu lakukan di sini? Tian Xiong berkata dengan terkejut setelah mendekat. Saudara Xiong, ada binatang spiritual di gunung ini. Kami sedang mengumpulkan orang-orang. Kata Tian Chao. Mendengar ini, mata Tian Xiong berbinar. Ramuan batin binatang roh sangat penting bagi orang yang terjebak di puncak tingkat ke-10 ilmu bela diri. Kami punya cukup tenaga kerja, itu sudah cukup. Tian Xiong berkata setelah melihat sekeliling. Akhirnya pandangannya tertuju pada Yesuan, namun dia tidak berkata apa-apa lagi karena dia sudah menganggap Yesuan sebagai orang mati. Ya, sudah cukup. Ayo pergi. Kau yang memimpin jalan. Tian Chao berkata sambil tersenyum. Sistem Super Devouring. Bab 128, dipaksa naik gunung. Aku pernah mendengar nama Tian Xiong. Dengan kekuatanmu, kau bisa mengalahkan binatang roh itu, jadi aku pamit dulu. Prajurit puncak itu jelas sangat takut kepada Tian Xiong. Setelah mengepalkan tinjunya, dia ingin berbalik dan pergi. Berhenti. Tian Xiong berteriak, datanglah jika kau mau, pergilah jika kau mau. Menurutmu aku ini siapa, Tian Xiong? Tinggallah, atau kau akan mati. Jangan pergi terlalu jauh. Aku anggota keluarga Zhou. Kata pendekar tertinggi itu dengan wajah cemberut. Dia mengira dengan mengungkap latar belakang keluarganya akan membuat pihak lain takut, ternyata dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Keluarga yang bahkan tidak bisa memasuki ibu kota kekaisaran, kualifikasi apa yang kau miliki untuk membuatku, Tian Xiong, takut padamu? Berhenti bicara omong kosong, aku akan memimpin jalan, kalau tidak kau akan mati. Tian Xiong tiba-tiba mengeluarkan pisau besar di belakangnya. Wajah pengikut keluarga Zhou ini telah tenggelam ke dasar, dan dia hanya bisa mengangguk tanpa daya. Dia tahu bahwa jika dia membantu Tian Xiong dan Tian Chao membunuh binatang roh itu, pihak lain pasti akan langsung berbalik melawannya dan melenyapkan semua orang. Oleh karena itu, jika ia ingin bertahan hidup, ia hanya dapat melarikan diri secara tiba-tiba ketika bertarung dengan binatang roh tersebut. Adapun empat prajurit lainnya, mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Meskipun mereka hanya satu tingkat lebih rendah dari Tian Xiong, kekuatan Tian Xiong kemungkinan cukup untuk membunuh mereka seketika, jadi mereka hanya bisa membuka jalan dengan jujur. Melihat kelima orang itu mulai mendaki gunung, Tian Xiong juga mengalihkan pandangannya ke Yesuan dan berkata, kamu, ikuti. Yesuan tidak mengatakan apa-apa,
tetapi hanya mengikuti dalam diam. Dia tidak takut pada Tian Xiong, tetapi dia akan menghadapi binatang spiritual nanti, dan dia tidak yakin bisa mengalahkannya sendirian, jadi dia ingin pergi dan melihatnya terlebih dahulu. Kedelapan orang itu mulai mendaki gunung. Namun, saat mereka baru setengah jalan, salah satu dari mereka tiba-tiba melompat dan mencoba melarikan diri. Mau pergi. Mati. Tian Xiong telah mengantisipasi kemungkinan ini. Dia mengangkat dan menurunkan tangan kanannya, lalu cahaya bilah pedang menyapu ke arah pria itu. Desir. Seniman bela diri yang melarikan diri yang berada di tahap tengah tingkat ke-10 langsung terbelah menjadi dua bagian, seperti memotong tahu. Sangat kuat. Bahkan aku tidak bisa menghindari cahaya pedang itu. Sang prajurit puncak gemetar dalam hatinya. Jika ada yang mau pergi, berdirilah. Tian Xiong melotot dan berteriak dengan sikap mendominasi. Sebenarnya tiga pendekar lainnya yang berada di tingkat tengah ilmu silat tingkat ke-10 juga ingin melarikan diri, tetapi setelah melihat keadaan malang lelaki malang itu, mereka langsung menelan ludah. Sekarang bukan waktu terbaik untuk melarikan diri. Bagus sekali. Kalau perjalanan ini berjalan lancar, aku mungkin akan mempertimbangkan memberimu beberapa poin. Tian Xiong mengangguk puas. Mendengar ini, wajah yang lain menjadi muram. Mereka tahu bahwa kali ini mereka nyaris lolos dari kematian. Jika mereka tidak dibunuh oleh binatang roh yang kuat, mereka pasti akan dibunuh oleh Tian Xiong setelahnya untuk membungkam mereka. Kalau mempertimbangkan untuk berbagi beberapa poin, sungguh lelucon, apakah Anda akan membunuhnya setelah berbagi? Mereka sangat marah, tetapi apa yang dapat mereka lakukan menghadapi kekuatan yang sangat besar? Ah! Baru 10 menit mereka mendaki gunung, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di telinga semua orang. Kemudian, mereka menemukan mayat satu demi satu. Mereka adalah para pejuang yang telah mendaki gunung sebelumnya. Dari teriakan dan bekas luka ini, ternyata itu adalah makhluk roh yang bentuknya seperti beruang. Tian Xiong memeriksa mayat-mayat tersebut dan mendapati bahwa orang-orang ini meninggal karena tenggorokannya hancur atau tulang dadanya patah. Melihat hal itu, suasana dalam tim menjadi semakin suram. Binatang spiritual tipe beruang umumnya dikenal karena kekuatan dan pertahanannya. Tian Xiong yakin dia bisa menerobos pertahanan, tetapi yang lain tidak punya keyakinan. Aduh! Saat Tian Xiong sedang memeriksa mayat, sosok lain tiba-tiba meninggalkan tim dengan cepat dan berlari menuju hutan di dekatnya. Namun kemudian cahaya dingin menyambar dan langsung membelahnya menjadi dua. Cahaya dingin inilah yang ditebas Tian Xiong. Dia mendengus dingin tanpa melihatnya. Kalian benar-benar ingin melarikan diri dariku. Kalian benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Siapapun yang berani memiliki ide ini lagi, aku akan memotong kakinya terlebih dahulu dan kemudian memberikannya kepada binatang roh. Tian Xiong berkata perlahan. Sejak awal, dia tidak berniat membiarkan Ye Xuan dan yang lainnya pergi. Hal-hal yang saya sebutkan tadi hanya sekadar komentar biasa. Dua pendekar yang tersisa, yang berada di tahap tengah tingkat ke-10 ilmu silat, sudah putus asa. Dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk lolos dari hidung Tian Xiong, tetapi jika mereka tidak lolos, kemungkinan besar mereka akan dibunuh oleh binatang roh itu. Apa yang harus dilakukan? Raungan. Raungan keras terus terdengar dari gunung. Mereka bergerak semakin dekat, dan suara itu semakin dekat. Setelah beberapa saat, seekor beruang hitam setinggi setidaknya 3 meter muncul di mata mereka. Mendeguk. Ketiga orang di depan Ye Xuan menelan ludah mereka. Tampaknya mereka akan menghadapi pertarungan yang sulit. Ternyata beruang hitam itu ganas. Meskipun sangat kuat, ia tidak bergerak cepat. Dengan keterampilan keluarga Tian dan bantuan beberapa dari mereka, membunuh beruang hitam ganas ini bukanlah masalah. Jika aku bisa mempelajari seni bela diri tingkat spiritual, aku bisa melakukannya sendiri. Tian Xiong berkata dalam hatinya. Meskipun keluarga Tian adalah keluarga besar, mereka belum memiliki seni bela diri tingkat spiritual. Di seluruh kekaisaran, mungkin hanya keluarga kerajaan yang memiliki seni bela diri tingkat spiritual. Tian Chao di samping juga menghunus pedangnya. Bulu beruang hitam yang ganas ini memiliki daya pertahanan yang luar biasa kuat, dan dia tidak yakin apakah serangannya mampu menembus pertahanan beruang hitam yang ganas ini. Namun, dia yakin bahwa Tian Xiong dapat melakukannya,
karena Tian Xiong menggunakan pisau dan mempelajari seni bela diri yang dahsyat dengan kekuatan besar. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa jika dia berhasil membunuh binatang roh itu, ramuan batinnya pasti akan diambil oleh Tian Xiong, tetapi setidaknya dia akan bisa mendapatkan bagiannya. Tian Xiong makan daging dan minum sup. Lagi pula, Tian Xiong tidak akan pernah memperlakukannya tidak adil karena ayahnya adalah Tian Zhen, Inspektur Kekaisaran. Di antara kalian, siapapun yang berani lari saat bertarung, aku, Tian Xiong, akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Tian Xiong berkata kepada Ye Xuan dan yang lainnya. Melihat tak seorang pun bicara, Tian Xiong mendengus dingin, bertukar pandang dengan Tian Chao, dan berteriak, maju. Dalam sekejap, dia menyerbu keluar, dan begitu mendarat, cahaya pedang yang besar menebas ke arah beruang hitam yang ganas itu. Pada saat yang sama, yang lain juga bergegas keluar dan menyerang beruang hitam yang ganas itu. Adapun Tian Chao, dia tetap di tempatnya. Tian Xiong baru saja mengedipkan mata padanya, memintanya untuk tinggal di sini untuk mencegah siapapun melarikan diri. Ledakan. Cahaya bilah pedang itu mula-mula menyapu di depan beruang hitam yang ganas itu, namun ditampar oleh beruang hitam yang ganas itu. Sungguh hebat, cobalah gerakan ini. Tian Xiong berteriak, lalu tiba-tiba menyerbu ke punggung beruang hitam yang ganas itu, lalu menebasnya dengan keras dengan pisau besarnya, langsung mengenai bulu beruang hitam yang ganas itu. Desir. Pisau besar tertancap di punggung beruang hitam yang ganas. Hal ini sesuai dengan harapan Tian Xiong. Lagi pula, pisau besar di tangannya adalah senjata spiritual. Adapun yang lainnya, mereka tidak memiliki senjata spiritual apapun, jadi serangan mereka hampir tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun pada beruang hitam yang ganas itu. Hanya prajurit puncak yang memiliki beberapa efek. Sistem Super Devouring. Bab 129, Pembunuhan Seketika Terhadap Binatang Roh. Tian Chao. Pada saat ini, Tian Xiong tiba-tiba berteriak. Mata Tian Chao berbinar dan dia tiba-tiba menyerang, tetapi dia tidak menyerang beruang hitam yang ganas itu, melainkan ketiga prajurit dan Ye Xuan. Tadi, Tian Xiong tidak yakin apakah dia bisa membunuh beruang hitam yang ganas itu, tetapi sekarang, dia yakin, jadi dia memberi isyarat kepada Tian Chao untuk membunuh beberapa orang. Dua pendekar yang berada di tahap tengah ilmu bela diri tingkat ke-10 itu tak mampu menghindar dan langsung terbelah dua. Adapun murid dari keluarga Zhou, dia memang melawan untuk sementara waktu, namun sayang, Tian Chao juga memiliki senjata spiritual di tangannya, dan senjatanya terputus dalam sekejap dan terbang keluar. Desir. Memanfaatkan kesempatan ini, Tian Xiong menebas lagi dan membunuh prajurit puncak ini. Sekarang, hanya Tian Xiong dan Tian Chao yang tersisa di lapangan. Tidak. Tiba-tiba, Tian Chao menyadari ada sesuatu yang salah. Dia membuat 4 tebasan total, namun yang mati hanya 3. Di mana orang keempat? Itu umpan meriam. Di mana umpan meriam itu? Tian Chao menoleh karena terkejut. Dia ingat bahwa dia jelas-jelas telah menebas Ye Xuan, tetapi di mana tubuh lawannya? Beruntunglah aku membiarkanmu lolos. Tian Chao mendengus dalam hatinya. Dia tidak mengenal Ye Xuan, jadi dia terlalu malas mengejarnya dan langsung bergabung dalam pertempuran. Bukanlah suatu masalah bagi dua orang seniman bela diri di tingkat ke-10, yang memegang senjata spiritual, untuk bertarung melawan binatang spiritual. Serangan keduanya dapat melukai beruang hitam yang ganas itu, namun beruang hitam yang ganas itu tidak secepat mereka, sehingga hanya bisa menerima pukulan saja. Setelah beberapa saat, beruang hitam yang ganas itu berlumuran darah dan teriakannya bergema di seluruh hutan. Tian Xiong tidak menyadari situasi Ye Xuan dan menyerang beruang hitam yang ganas itu dengan seluruh kekuatannya. Dalam waktu kurang dari setengah menit, salah satu lengan beruang hitam yang ganas itu terputus dan efektivitas tempurnya berkurang drastis. Diperkirakan dalam waktu 10 detik, dia akan dibunuh oleh Tian Xiong dan pria lainnya. Ye Xuan sudah bersembunyi di hutan dan mengeluarkan busur elang emas. Dia menunggu Tian Xiong dan dua orang lainnya untuk membunuh beruang hitam yang ganas itu. Itulah saatnya baginya untuk mengambil tindakan. Namun, tepat ketika beruang hitam yang ganas itu hendak dicincang sampai mati, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di dalam hutan. Raungan. Hah! Tian Xiong dan pria lainnya sedikit terkejut, karena suara itu datangnya tidak jauh.
Mereka memikirkannya sejenak dan wajah mereka langsung berubah. Ada beruang hitam ganas kedua. Tian Xiong langsung bereaksi. Ternyata ada dua binatang spiritual di gunung ini. Pergilah ke neraka. Tian Xiong melotot, mengarahkannya ke beruang hitam yang terluka dan ganas di depannya, dan tiba-tiba menebasnya dengan seluruh kekuatannya. Desir. Bilahnya memotong salah satu paha beruang hitam yang ganas itu. Beruang hitam yang ganas itu tidak lagi memiliki banyak kekuatan untuk bertarung. Tetapi pada saat itu, seekor beruang hitam ganas kedua datang berlari mendekat dari jarak yang tidak jauh. Terlebih lagi, beruang hitam yang ganas ini hanya satu ukuran lebih besar dari beruang yang jatuh ke tanah, dan tingginya setidaknya 4 meter. Oh tidak, itu tahap tengah alam roh sejati. Tian Xiong berteriak. Tian Chou juga mengerti bahwa mereka harus pergi. Menghadapi beruang hitam yang ganas di tahap awal alam roh sejati, mereka berdua masih mampu membunuhnya dengan senjata spiritual di tangan mereka. Akan tetapi, binatang roh ini jelas berada pada tahap tengah alam roh sejati. Jika mereka tidak melarikan diri, kemungkinan besar mereka akan tertiup menjadi pasta daging. Ayo pergi. Tian Xiong dan Tian Chou saling berpandangan, lalu berbalik dan bersiap pergi. Namun, saat mereka berbalik, mereka tiba-tiba melihat serangkaian sinar dingin melesat ke arah mereka. Ledakan! 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 Tian Xiong dan Tian Chou masing-masing terkena dua anak panah peledak bintang dan terpental dalam sekejap. Akan tetapi, arah terbang yang mereka tuju tidak bagus, dan mereka mendarat tepat di kaki beruang hitam yang ganas di tahap tengah alam roh sejati. Raungan. Sudah berakhir. Tian Xiong dan Tian Chou yang tengah berbaring di tanah, menatap beruang hitam ganas yang tampak lebih tinggi dari langit, dan sebuah ide pun muncul di benak mereka. Saat berikutnya, mereka merasakan nyeri di dada dan suara tulang patah terdengar sangat nyaring. Keduanya terbunuh oleh satu pukulan dari beruang hitam yang ganas itu. Sungguh kekuatan penghancur yang mengerikan. Jika aku terkena pukulan ini, aku mungkin akan mati. Ye Xuan yang bersembunyi di hutan, berkeringat dingin. Akan tetapi, ia tetap menembakkan anak panah yang dahsyat ke arah beruang hitam yang ganas itu. Sinar cahaya dingin langsung terbagi menjadi 9 sinar dan meledak ke arah beruang hitam yang ganas itu. Ledakan! 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 9 ledakan beruntun terdengar, namun beruang hitam yang ganas itu tidak terluka sama sekali. Pertahanan yang kuat. Ye Xuan terkejut. Pada saat yang sama, beruang hitam yang ganas juga bergegas menuju Ye Xuan. Beruang hitam yang ganas di lantai itu adalah anaknya. Dan sekarang, Ye Xuan adalah satu-satunya orang yang hidup. Kalau bukan pada Ye Xuan, pada siapa lagi dia bisa membalas dendam? Coba trik ini lagi. Ye Xuan menarik busur elang emas lagi. Ketika tangan kanannya melepaskannya, sebuah anak panah spiritual telah menembus udara. Seni bela diri tingkat spiritual, 100 langkah melalui anak panah. Engah. Beruang hitam yang ganas itu menangkisnya dengan tangannya, tetapi 100 langkah lewat anak panah merupakan seni bela diri tingkat spiritual, ditambah dengan peningkatan busur elang emas dan garis keturunan pemanah, meskipun terkenal dengan pertahanannya, ia tidak dapat menangkis serangan ini. Panah spiritual itu langsung menembus telapak tangannya dan melesat tepat ke jantungnya. Tidak mati. Ye Xuan sedikit terkejut dan segera menembakkan anak panah lagi. Engah. Kali ini panah spiritual langsung menembus jantung beruang hitam yang ganas itu. Dapat dibandingkan dengan beruang hitam yang ganas di tahap tengah alam roh sejati, mati. Ledakan. Tubuh besar itu, setinggi 4 meter, terbanting keras ke tanah, menimbulkan asap dan debu tebal. Ye Xuan menatap mayat beruang hitam yang ganas itu dan menghela napas lega. Tampaknya dia meremehkan kekuatannya sendiri. Senjata spiritual, seni bela diri spiritual, dan garis keturunan pemanah membuat kekuatan serangannya melampaui orang biasa. Saya khawatir di antara semua kontestan di Misty Sky Mirror, dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan membunuh binatang roh di tahap tengah alam roh sejati. Konon katanya senjata spiritual dan seni bela diri tingkat spiritual hanya bisa mengerahkan kekuatan sejatinya saat mencapai alam roh sejati. Wah, aku benar-benar ingin segera menerobos ke alam roh sejati. Melihat mayat-mayat di tanah, Ye Xuan tak kuasa menahan tawa. Kemudian dia berlari cepat, mengeluarkan pedang pemecah air,
dan membunuh beruang hitam ganas itu yang penuh luka tetapi tidak mati. Dia mengeluarkan token poin dan membacanya dalam hati. Melahap. Ye Xuan pertama-tama melahap tubuh beruang hitam, kecil, yang ganas itu. Ding, tuan rumah melahap mayat binatang roh dan memperoleh 100 poin melahap. Ding, tangki esensi darah binatang buas meningkat 1 poin. Ding, tuan rumah melahap inti dalam binatang roh dan memperoleh 500 poin melahap. Setelah mendengar suara perintah sistem, Ye Xuan juga terkejut. Mayat binatang roh ini sebenarnya memberinya lebih dari 600 poin melahap. Saya baru saja memotong rumput, dan binatang kecil ini punya banyak titik, bagaimana dengan yang besar ini? Sistem Super Devouring. Bab 130, Terobosan, Alam Roh Sejati. Aku hanya sedang memotong rumput. Binatang roh kecil ini punya banyak poin. Bagaimana dengan yang besar ini? Memikirkan hal ini, Ye Xuan terbang ke beruang hitam besar, mengeluarkan token poin dari tubuhnya, lalu menelannya. Ding, tuan rumah melahap bangkai binatang roh dan memperoleh 500 poin melahap. Ding, tuan rumah melahap inti dalam binatang roh dan memperoleh 2500 poin melahap. Apaan sih, 3000 poin melahap untuk satu mayat, aku kaya, aku kaya. Ye Xuan sangat terkejut hingga lidahnya tercekat. Kedua mayat binatang roh ini telah memberinya 3600 poin melahap yang nilainya mencapai 3,6 miliar. Dalam sekejap, kekuatan spiritual di tubuhnya meningkat drastis, dan dia telah mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-10. Dia hanya sedikit lagi dari pencapaian menuju alam spiritual sejati. Namun pada saat ini, perintah sistem berbunyi lagi. Ding, tuan rumah telah melahap mayat binatang roh dan mengaktifkan pil 100 binatang. Pil 100 binatang. Pikiran Ye Xuan tenggelam, dan dia segera memeriksa sistem pelahap. Benar saja, ada item tambahan di kolom pil. Pil 100 binatang, setelah meminumnya, dapat meningkatkan intisari dan batangan darah 100 binatang sebanyak 100 poin. Ledakan. Ye Xuan hampir menjadi gila karena kegembiraan. Sekarang bar esensi darah 100 binatangnya telah mencapai lebih dari 700 poin, dan dia hanya membutuhkan 200 poin untuk meningkatkan garis keturunan 100 binatangnya ke tingkat menengah. Tetapi ketika dia melihat harga pil 100 binatang, dia hampir pingsan. Pil 100 binatang ini sesungguhnya bernilai 500 poin pemakan. Ini terlalu mewah. 500 poin melahap dapat digunakan untuk membeli senjata spiritual, yang dapat dijual setidaknya seharga 300 juta. Dengan 300 juta tael perak, bukankah mungkin untuk mengumpulkan esensi dan darah lebih dari 200 jenis monster yang belum dimangsa? Jadi, Ye Xuan berpikir lebih baik menunggu dan melihat. Meskipun gembira, Ye Xuan tidak lupa mengumpulkan rampasannya. Setelah beberapa saat, dia telah mengumpulkan semua mayat di tanah. Tian Xiong dan Tian Chou keduanya memiliki senjata spiritual. Ye Xuan menelan kedua senjata spiritual ini beserta semua hal baik yang ada di dalamnya. Ding, tuan rumah telah menerobos ke tahap awal alam roh sejati. Akhirnya, sebuah terobosan. Hahaha. Setelah mendengar suara perintah sistem di benaknya, Ye Xuan tidak dapat menahan tawanya. Sekarang dia telah meninggalkan seni bela diri dan mencapai semangat sejati. Wow, apakah ini roh yang sebenarnya? Roh ini jauh lebih kuat daripada kekuatan spiritual. Sekarang efektivitas tempurku setidaknya 10 kali lipat dari sebelumnya. Pada saat terobosan, semua kekuatan spiritual dalam tubuh Ye Xuan diubah menjadi roh sejati. Kemudian, dia menggunakan roh sejati untuk menempelkannya ke permukaan tubuhnya. Pertahanan jiwa sejati. Sekarang, bahkan jika dia berdiri di sini dan dipukuli, mungkin tidak banyak orang yang bisa menembus pertahanannya. Jika Lotus Armor digunakan, bahkan beruang hitam besar dan ganas itu tidak akan dapat menghancurkannya dengan mudah. Ding, buka kunci fusi darah tingkat menengah. Ding, buka formasi. Ding, buka fungsi alkimia. Ding, buka fungsi pemurnian senjata. Serangkaian perintah sistem mengejutkan Ye Xuan. Dia segera memeriksa dan menemukan bahwa ada formasi tambahan di bagian seni bela diri, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi formasi pertempuran, formasi pertahanan, dan formasi roh. Fungsi alkimia dan pemurnian relatif mudah dipahami. Misalnya, untuk memurnikan alkimia,
Anda cukup menggunakan poin menelan untuk membeli resep, lalu kumpulkan sendiri bahan-bahannya. Setelah semua bahan selesai, Anda dapat mulai memurnikannya. Ini lebih murah daripada membelinya secara langsung, dan ada juga beberapa ramuan yang tidak dapat dibeli dalam sistem menelan. Hal yang sama berlaku untuk peralatan penyulingan. Rasanya sangat enak, sangat enak. Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk berteriak beberapa kali. Pada saat ini, dia merasa sulit untuk melampiaskan kegembiraannya. Karena dia telah menerobos ke alam roh sejati dan dapat menyatukan garis keturunan menengah, Ye Xuan segera menghabiskan 1000 poin melahap untuk meningkatkan garis keturunan macan tutul pengejar angin ke tingkat menengah. Pada saat ini, dia masih memiliki lebih dari 4000 poin melahap yang tersisa. Tidak apa-apa, mari kita tingkatkan kekuatanku terlebih dahulu. 300 pil binatang, berikan aku beberapa. Pikiran Ye Xuan bergerak, dan 3 pil dengan pola aneh muncul di tangannya. Lalu dia membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung menelan ketiga pil itu. Ding, tangki energi darah binatang meningkat sebesar 100 poin. Ding, tangki energi darah binatang buas meningkat sebesar 100 poin. Ding, tangki energi darah binatang buas meningkat sebesar 100 poin. Tangki energi darah binatang buas akhirnya melampaui 1000 poin. Ding, tangki darah esensi binatang buas sudah penuh. Tuan rumah dapat menggabungkan garis keturunan binatang buas tingkat menengah. Apakah kamu ingin menggabungkannya? Ya. Terakhir kali Ye Xuan menggabungkan garis keturunan binatang, bentuk tubuhnya sedikit berubah. Namun kali ini, hal itu tidak terjadi. Penggabungan garis keturunan binatang perantara berhasil. Saat bunyi seperti itu terdengar dalam pikiran Ye Xuan, dia tiba-tiba berjongkok dan meninju lantai. Ledakan, dentuman, dentuman. Saat pukulan Ye Xuan mengenai tanah, seluruh gunung tampak bergetar, dan tanah retak seketika, membentuk lingkaran dengan radius setidaknya 10 meter. Hebat, kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika aku tidak menggunakan senjata spiritualku sekarang, aku khawatir aku bisa membunuh beruang hitam besar dan ganas ini. Ye Xuan sangat gembira. Perubahan setelah terobosan itu begitu besar sehingga dia hampir tidak dapat pulih. Hahaha, coba aku lihat kecepatanmu lagi. Aduh. Dia menghilang sekejap, tanpa jejak. Titik. Namun, saat ini, situasi di Istana Kekaisaran Xuanyang benar-benar mendidih. Siapa anak ini? Dia benar-benar menembak dan membunuh seekor beruang hitam ganas yang sebanding dengan tahap tengah alam roh sejati, seekor beruang hitam ganas yang terkenal karena pertahanannya, dengan 2 anak panah. Terlalu mengerikan, terlalu mengerikan. Bahkan seorang pejuang tingkat menengah dari alam roh sejati mungkin tidak dapat membunuh beruang hitam yang ganas itu dengan mudah, kecuali jika seni bela diri tingkat spiritual digunakan. Pasti, kedua anak panah itu pasti seni bela diri tingkat spiritual. Anak ini hebat sekali. Dia benar-benar memiliki seni bela diri tingkat spiritual. Dari mana dia mendapatkannya? Orang ini membunuh anak-anak keluarga Tian tanpa ragu-ragu. Identitasnya pasti sangat tidak biasa. Siapa dia? Orang-orang di dalam dan luar istana sudah mendidih karena kegembiraan. Tidak hanya itu, Tian Zhen tidak bisa berkata apa-apa. Di satu sisi, dia terkejut dengan kekuatan Ye Xuan, dan di sisi lain, itu karena putranya sendiri benar-benar mati di depannya. Tian Chao adalah putranya. Tidak. Tian Zhen berteriak. Pada saat ini, dia benar-benar ingin membunuh Ye Xuan, tetapi Ye Xuan berada di cermin labirin dan dia tidak bisa masuk sama sekali. Adapun inspektur lain di dekatnya, Ouyang Ming, dia bertepuk tangan. Bagus, bagus sekali Ye Xuan. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan Ye Xuan, bisa dikatakan Ye Xuan telah melampiaskan amarahnya padanya. Ouyang Ming, kamu mencari kematian. Tian Zhen langsung berteriak. Ouyang Ming tidak peduli sama sekali. Dia hanya duduk di sana dengan tenang dan berkata dengan dingin, Tian Zhen, keterampilan putramu tidak sebaik yang lain. Apakah kamu ingin bertarung di istana? Kau. Tian Zhen sudah marah sekali. Putranya meninggal di depannya. Bagaimana dia bisa tenang?